Sampai hari ini saya udah rapid ke-7 kali setelah selesai dinyatakan sembuh. Saya kurang yakin rapid ini lubang hidung gak perawan lagi, gak apa-apalah. Ya kan, seumur-umur saya mempertahankan keperawanan hidung. Ya, kemarin bobol. Udah begitu yang ngebobol juga gak ada lembut-lembutnya. Dia cuman kita suruh dongak, dirojok begitu, Bapak di sorga. Aku sampai bilang tolong dong ya buat para medis yang lolok-lolokin lubang hidung, ada kelembutan, mungkin pegang pipi ke gimana ya, bisikin sabar ya, ya sabar ya. Jadi biar ada kenyamanan kita yang mau dicolok. Soalnya mohon maaf, Anda hidung mancung lubangnya gede. Kami yang hidung begini minimalis, ya. Ini kayak kalau bahasa Alkitabnya, di Alkitab kita ditenun oleh Tuhan dalam kandungan ibu. Tuhan terpesona dengan Mongol, aduh nih anak pasti pinter gedenya, aduh pasti dewasanya akan berhasil. Di ketuban pecah. Malaikat bilang sama Tuhan, bos hidung belum. Itu gimana tuh? Malaikat langsung ngomong, tiup aja bos. Terpaksa, jadi hidung nempel bukan bangun. Jadi ya udah begini, hidung begini kan kalau dicolok sakit minta ampun, serius loh Pak. Enggak pakai, aduh sabar ya Kak Mongol ya, sabar. Ini enggak langsung zruk. Jadi rahasianya di Filipi 4 ayat 4. Coba buka sama-sama Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ini rahasia yang membuat Kak Mongol tidak dropping. Coba kita baca sama-sama Filipi 4 ayatnya keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudara, salah satu rahasia kita bisa sembuh dari terpapar corona adalah membangun sukacita dalam hidup kita. Apapun yang kita rasa, apapun yang kita alami, tetap bersukacita. Jujur Bapak Ibu, saya tidak lahir untuk jadi artis. Ada kan anak kecil sekarang udah artis. Ya kan, ada TV, ada wartawan ke rumah. Saya boro-boro wartawan, boro-boro TV di kampung di Sangir nggak ada sinyal, nggak ada TV, ada TV hitam putih, nggak ada listrik. Pakai aki nonton seminggu 2 kali. Lagi tegang-tegangnya film Rambo mati. Jadi otomatis kita nggak pernah berpikir jadi artis. Di saat masuk Jakarta pun, saya kalau mau ikut dengan apa yang ada, nggak mungkin membentuk pribadi seperti Mongol. Berat coy dengan muka kita seperti ini. Muka tertuduh, hilang handphone, kita yang dituduh. Kita ngedeketin enci-enci Cina gitu pakai cincin 3, kita mepet, dikirain tukang hipnotis. Nggak enak muka seperti kami ini Pak. Pastor Michael modal pakai jas pasti langsung ditipu. Pengusaha gembala sidang kita mau pakai jas pasti dikira multi level. Jadi nggak enak coy hidup seperti Mongol. Tetapi kalau kita mau hidup menurut orang, nggak akan maju hidup kita coy. Dan kita harus membentuk sukacita. Mulailah dari sekarang. Ngadepin apapun berat seberat apapun, tetap bersukacita. Oleh sebab itu sampai hari ini nggak ada orang gila yang kena corona bos. Coba Anda cek negara mana, Brasil, Argentina mana, Amerika, nggak ada orang gila kena kena corona. Rumah sakit jiwa satu-satunya daerah yang nggak ada klaster. Puskesmas ada klasternya sampai tutup. Sekolah ada guru sampai tutup sekolah sampai sekarang akhirnya sekolah daring. Gereja ada klaster Lembang, ada, tapi RSJ nggak ada klasternya sampai hari ini. Dan orang gila di jalan nggak pakai masker. Kenapa orang gila yang nggak kena corona? Karena orang gila social distancing. Itu yang diambil pemerintah. Program pertama penanggulangan corona adalah jaga jarak. Orang gila nggak ada jalan berdua. Coba lu cari, ada nggak orang gila jalan bareng-bareng? Nggak ada. 2 orang gila mau ngomongin apa kalau jalan bareng? Orang-orang waras aja ngobrol aja bisa berantem, apalagi orang gila.
Jadi nyantai. Kenapa orang gila santai? Mereka ketawa. Ngelihat layangan ketawa, ngelihat api kita senyum. Nah jadi kita juga sama, tapi nggak usah nyengir-nyengir sendiri di parkiran. Janganlah, takutnya dijemput bukan oleh klaster corona tapi rumah sakit jiwa. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Saya kena corona, Bapak Ibu Anda boleh lihat di Facebook Mongol Live. Saya karaokean di rumah. Mau fales ke nada dasar C, saya nyanyinya D, nggak ada masalah. Yang penting karaoke gua. Lu nggak mau dengar suara gua, tutup kuping lu. Jadi saya nyanyi aja di rumah lagu rohani, Rinto Harahap, Niada Niati, dari gelas kaca. Yang penting gua mau nyanyi. Mau nyanyi mulai dari lagu rohani yang dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden sampai yang terbaru sekarang gua nyanyiin, bro. Jadi menghadapi hidup santai aja. Sama dengan naik pesawat, coy. Ya tuh, di saat pesawat Sriwijaya jatuh, saya itu tiap hari naik pesawat. Orang nanya, lu nggak takut mati? Oh ya ampun, nak. Kalau mati mah nggak usah jatuh dari pesawat. Minum air putih juga Tuhan bilang pulang game. Jadi ngadepin hidup santai. Kemarin saya dari Manado ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya. Penerbangannya enak? Enggak, Pak. Kalau naik mobil kita masih bisa lompat, meleng lah ke jeng, nggak apa-apa lah, 2 meter pasti masih hidup. Kalipun mungkin patah kaki lah, ini 36.000 kaki, Pak. Ngelihat di bawah juga nggak kelihatan apa-apa, ketutup awan. Gua mikir-mikir, ya ampun, gua lagi kursi nomor 1 Ini kalau nyunsep kayaknya bareng pilot nih. Mau gimana lagi, Pak? 36.000. Lu mau lompat juga meninggal, bos. Lu mau ketemu karang, Pak. Mau balik lagi ke atas sudah meninggal di tengah, Pak. Jadi ngadepin apa? Santai aja. Di handphone isinya lagu rohani, dengerin lagu. Saya mau karaokean juga begitu, bos. Saya kalau teman ngol menjok karaoke, ayo kita nyanyi, bro. Nyanyi kayak lagunya siapa ya? Armada Band. Saya kebetulan ngefans banget Armada Band. Nyanyi lagu Hargai Aku. Kita lagi nyanyi, temen ngambil mic ikut nyanyi. Kan kita langsung ngerasa, ya ampun, gua yang nyanyi, lu nggak nyanyi juga. Akhirnya saya nyari strategi bagaimana caranya gua nyanyi nggak ada yang nyanyi. Gua nyanyi lagu Mandarin. Gua nyanyi lagu Wei Awang Lihom. Temen gua langsung nggak nyanyi karena nggak bisa baca. Adanya huruf Mandarin. Mongol bisa bahasa Cina ya, ternyata terserah gua nyanyi. Mau bener bahasanya nggak bener, yang penting gua nyanyi. Iya tuh. Jadi nggak usah dibuat ribet. Nih pulang dari sini ngemol, yang penting jaga jarak. Tapi kalau suami istri wajib gandengan. Gandeng istrimu, jangan dia meleng masuk but. Bahaya itu. Kayak kita dulu kalau ibadah di Senayan City, istri jalan sendiri, suami jalan sendiri. Pas suami lihat dia nggak ada, berarti udah diguci. Langsung pulang, Pak. Kalau perlu ke toilet berdoa, Tuhan gelapkan matanya. Karena kalau masuk diguci, dia nunjuknya bukan dompet, dia nunjuknya tas. Silakan cari pegadaian terdekat untuk gade ginjal kiri Anda. Karena sekarang zaman corona nggak ada satupun yang diskon, bos. Semua normal price. Sama kayak Mongol Desember tuh. Saya di Manado dari bulan Mei. Jujur, Pak, ini corona bukan cuma menghantam hidup Bapak, saya pun sebagai artis panggung nggak ada job. Saya manggung di Hotel Borobudur acara TNI, saya sampai ngomong loh, kalau sampai ini Desember nggak ada kejelasan, ini sakit corona, gua mau ngepet. Karena ngepet pekerjaan yang nggak ada capeknya, cuman jaga lilin. Loh Pak, kita artis panggung, sekarang panggung nggak ada, nyari duit dari mana, Pak? Tabungan ada, tapi limit hariannya habis. Nah ini di Manado Desember udah terjadi, satu-satu udah mulai muncul di rumah karena tergenapi Matius 1 ayat 1 sampai 27.
Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan, semua ngakunya saudara. Nganape omak ding kita pe mama Mongol begini, ujung-ujungnya donat. Doi Natal. Mongol nyahut panada, kukis Manado. Papa ndak ada. Susah. Semua minta, duit habis. Terpaksa cek satu-satu box perhiasan. Apa yang bisa digadaikan lah. Karena pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ketemu orang Manado lihat kita di Pegadaian ribut lagi. Aduh bilang kuah stand up komedi termahal, masa Bagade. Lah terus gimana bos, masa gua ke rumah sakit nitip ginjal? Itu kan gak lucu pak. Kita udah di Pegadaian, udah banyak lu tahu kan netizen itu adalah orang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelahnya. Ya kan ini sorga ya, Allah Bapa, Allah Anak. Nah yang netizen ini sebelahnya Allah Anak. Jadi dia sebelah kanannya Bapa. Sudah pasti maha benar mereka. Ngelihat Mongol. Oh Tuhan sodeng solop swallow doe. So miskin berarti. Tahu Manado sayang. Satu-satunya provinsi yang banyak banget artis suka komen. Kenapa? Karena kami di Manado, kalau di Surabaya, mohon maaf, oleh pun foto sama Mongol dia nanya dulu, om foto ya. Kalau di Manado kan beda, dia manggil sini. Pak yang butuh foto siapa sih sebenarnya? Dia apa saya? Kok dia yang manggil? Sini Pak. Mbak foto sini. Fans kita sini. Kok dia yang manggil ya? Harusnya kan dia yang datang. Mongol bilang ibu yo yang kesini. Di ibunya keluar sumpah serapanya. Bisa leh sombong. Kalau nggak ingat dosa tas buka sepatu pak ibu ini. Nah maksudnya kan situ yang butuh. Kenapa kita yang harus ke sana? Kan harusnya situ yang kesini. Izin foto ya. Ini sini. Kalau nggak ada sukacita dalam hidup saya, dalam hati saya, udah lama gua gerayangin ibu. Jadi dalam hidup ini, jujur di saat corona terjadi, stres Mongol. Orang bilang, kok lu nggak stres? Ini nyantai pak. Meninggal hidup manusia ditentukan oleh Tuhan kita kok. Kalau waktunya belum, pasti belum. Tapi kalau pemerintah minta tolong pakai masker, pakai. Pak kalau bicara masker Anda hidung mancung enak pak. Ada selah untuk keluar angin. Kita ini pesek nemplok. Apalagi waktu itu zaman apa ya, masker scuba. Itu scuba bahan celana renang. Lu lihat orang kalau berenang pakai celana renang nyeplak semuanya. Apalagi kita yang hidung pesek pak. Jelek banget kita kalau mau napas ditarik dulu. Tutup lagi, lu enak. Jadi kita ngomong ke pemerintah, tolong dong perhatikan kita hidung pesek. Akhirnya sekarang masker begini udah gampang nyari. Bahkan di gereja di sini luar biasa loh. Gereja menyediakan masker dengan hand sanitizer di depan. Jadi Anda bersyukur. Gereja mau berkorban, saatnya Anda juga melakukan hal yang sama. Berkorban juga buat gereja. Memang pendapatan kita berkurang, tetapi kalau boleh sukacita kita jangan berkurang. Amin. Pak saya jujur loh, Mei, Juni, Juli nggak ada pekerjaan. Tapi saya bersyukur juga mama saya nggak cerewet di saat Desember. Biasanya kita kalau Desember ya 4-5 ekor babi lah potongnya tuh. Sekarang corona beli aja yang 2 kilo secukup. Karena nggak ada yang datang ke rumah. Ada rumah open house didatengin polisi. Jadi lumayan lah ya berkurang pengeluaran. Cuman baju baru tetap jalan bos. Di Manado mau ada orang mati orang hidup pesta. Tapi saya bersyukur saya santai hidup saya. 6 kali saya melakukan rapid setelah sembuh. Saya rapid terakhir saya langsung kabarin ke pastor saya sudah sembuh. Pastor bilang Pak Mongol ini mendadak boleh, aman terkendali. Tiket bagaimana Pak? Tiket kemarin masih boleh dipakai. Tinggal nambah 128.000.
Kok bisa, kata temen? Bisa lah karena artis masih bisa pakai kedip. Jadi artis enak loh bro, serius. Mau pakai apapun pasti orang percaya asli. Saya orang mana dibilang, aduh isom sudah pale rupa so kosong tuh di leher mongol. Nya apa-apa tante, masih ada jam tangan Rolex Daytona. Sekarang harganya 1,3 M. Betul, cari jo di Google. Langsung dia cari di Google, aduh jam tangan mahal. Padahal tidak semua Rolex itu Rolex. Jadi kalau lu ketemu temen lu make Rolex, jangan percaya sebelum dia keluarin sertifikat dan bukti bayar. Karena tidak semua Louis Vuitton itu Louis Vuitton. Ya tuh. Di ambasador banyak bro. Saya beli dompet nggak ada dompet mahal. Saya kalau beli dompet ambasador aja. 100.000 jadi 50 atas foto 2 kali. Nggak apa-apa. Bang foto ya bang ya, kalau abang belajar di sini nggak apa-apa, yang penting gue bayar 50.000, diskon 50%, yang penting foto. Di bawah juga tadi ada yang ngajak foto, gue bilang yang penting kipasnya gue dapet. Handphone kan bagi-bagi kipas nggak apa, kan lumayan. Jadi ngadepin hidup nggak usah ribet. Ini gereja luar biasa loh. Kursi udah pakai jaga jarak, berarti ini gaya orang gila ya, jaga jarak. Karena kan orang gila yang jaga jarak tuh ya, jaga jarak. Pakai masker, semua udah pakai masker. Ya tuh, ada hidung pesek kelihatan banget dari atas sini. Maskernya di dagu. Karena kalau orang hidung mancung pasti di sini terus. Kalau orang pesek dibawain dikit. Karena kalau enggak dia kasih ikan mas kehabisan oksigen. Jadi ngadepin dengan sukacita. Sukacita penuhi dalam hidup Anda. Bangun pagi bersukacita terus. Jangan pernah ada dipikir aduh udah, jangan. Pokoknya tetap percaya pertolongan Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Amin. Pak, saya jujur, saya artis panggung bukan artis TV. Dulu saya di TV setiap hari, Pak. Tapi sekarang saya milih artis panggung karena saya kasih TV buat teman-teman lain stand up komedian yang pingin merintis karir. Dengan artis panggung, dengan adanya panggung ditiadakan, otomatis berat buat hidup kami. Apalagi mama masih hidup. Beda Pak. Tapi ternyata bersyukur orang tua saya di saat corona tidak macam-macam mintanya. Kalau dulu kalau cuma beli 2 gram kayaknya kita aman. Ini kan yuk kalau boleh segede KI rantai kongguan Pak. Nah itu kalau dia 40 gram kan nelen lu udah bayarnya. Kalau dulu mah langsung gesek bro. Sekali manggung 70 juta. Perpuluhannya cuma 7 juta. Langsung dikasih. Sekarang nggak ada perpuluhan karena nggak ada penghasilan. Jadi gereja langsung, jadi ngeluh nggak punya perpuluhan, belum ada job Pak. Nyantai, nggak usah ribet. Yang penting hadapi hidup dengan indah. Amin, amin. Nah, dan bersyukur loh sebenarnya. Ini mungkin cara udah Tuhan mau datang udah makin cepat, makin dekat, tapi belum sekarang. Sekarang ada lagi pemberian vaksin kepada warga negara Indonesia. Ada pro dan kontra. Karena katanya dibarkodin. Kalau mau divaksin berarti kita udah akan dikasih tanda 666. Coy. Vaksin itu diberinya di sini. Nggak ada disuntik di sini sama di jidat. Disuntiknya di sini. Bentuknya air, 666 ditanam. Gak mungkin kalau pakai barcode lu pasangnya begini. Gak ada. Kalau lu gak boleh pakai barcode, susah Pak, beli cabai setengah kilo pun sekarang dibarcodein bos. Jadi kalau Anda gak mau disuntik, ya udah gak mau disuntik. Jangan pakai alasan karena 666. Bayar denda 3 juta kalau gak salah ya. Ya udah kalau saya bayar denda. Orang bilang kenapa kamu ngol?
Lu juga percaya itu adalah bagian dari antikris? Enggak, gue takut jarum. Serius bos, muka boleh preman. Gue kemarin diambil darah, gue balik belakang bos. Soalnya gue lihat jarumnya gede banget lubangnya. Serius. Tapi kalau memang itu demi kebaikan ya sudah, santai aja, ngadepin apapun santai. Karena buat saya sukacita saya penuh dalam hidup saya. Jadi buat jemaat yang hadir hari ini maupun yang nonton, penuhi sukacita dalam hidup Anda. Karena Filipi 4 yang bilang, Tuhan yang bilang bersukacitalah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pulang dari sini jangan kelihatan sedih. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan pasti akan membeli jalan keluar yang terbaik buat masalah kita. Amin. Dia nggak punya jodoh, cukup syukuri karena berarti Tuhan mengizinkan Anda untuk nabung. Karena kalau Anda punya pacar nggak punya duit, ditinggal juga bos. Mendingan punya, cari duit banyak-banyak, tinggal milik kalau perlu. Saya artis, sekarang nyari cewek gampang. Dulu gembel, boro-boro ada. Naksir cewek, kenalin nama ibunya, ibu nanya, mangkal di mana bang? Gila, dikirain dia preman kali, kirain tukang copet. Sekarang, ngol, temen gue nih jomblo, enggak. Sekarang kalau saya nyari istri lagi, belum, karena masih musim corona. Nanti kalau corona udah nggak ada, semua udah divaksin, baru nyari mungkin. Itu juga mungkin. Sendiri lebih indah. Ngurusin anak aja dulu. Anak saya cewek soalnya. Sekarang kesibukannya ngapain? Ya menikmati hidup dengan main Mobile Legend. Mongol baru download Mobile Legend baru 2 minggu. Hero pertama Zilong. Datang stresnya, lama banget nih mukulnya, beli. Udah hampir 20 juta habis buat demi main Mobile Legend. Emak ngomel 7 hari 7 malam, anak setan anak. Mongol langsung bilang, Mongol dibilang anak setan berarti emaknya juga setan. Emak gue langsung bilang, dia iya bener ya. Iya mam, ma ingat kadang-kadang makian itu berbahaya. Jadi kalau boleh stop jo mau maki. Dari sekarang 2021 mama sudah bilang, mama soalnya mau maki-maki. Soalnya masa diam anak setan berarti mama setan. Oh iya kang, jago ngana. Mama saya udah 77 tahun loh. Kecantikannya masih terlihat, sekalipun alisnya udah jatuh. Nggak apa-apa, soalnya mama saya alisnya ditato. Sekarang udah turun di bawah. Jadi kalau dia ke gereja hidupnya sama es batu, ditarik-tarik darah Yesus. Tuhan tolong, haleluya. Mau balikin lagi alis ke atas. Buat ibu-ibu, saya mau ngasih tahu, alis Anda mulai turun pakai es batu pasti jadi. Serius, karena saya melihat buktinya mama saya. Dari jam 3:30 pagi ngalis dibenerin pakai es batu, jadi bener. Tapi hati-hati kalau boleh bergereja di tempat yang nggak ada AC. Karena kalau Anda ke gereja yang ada AC, alis Anda pasti turun lagi. Karena nggak boleh kena AC, cium lagi, sik. Jadi sekarang mama saya pindah gereja. Dia nyari gereja yang nggak ada AC dan duduknya di depan pintu biar kena angin. Jadi kalau Anda ke Gambir, ada gereja GPIB Immanuel, gitu. Lihat ya ibu-ibu yang hebring duduk di depan pintu. Itu emak Mongol. Langsung bilang, Bu salam ya buat Mongol. Karena dia di situ biar kena angin, nggak kena AC. Jadi nyantai. Sampai hari ini santai. Berat saya sekarang udah 84 lagi. Kemarin sempat turun ke 76. Karena efek corona salah satunya adalah malas makan. Tapi setelah dikasih obatnya bukan diminum tapi diemut-emut, sekarang udah rajin makan. Tadi udah ditraktir oleh makan, bayangkan anak kecil naktir Mongol loh. Nah Anda yang besar nggak ada yang traktir Mongol. Jadi luar biasanya penyertaan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi ingat baik-baik. Rahasia hidup berbahagia adalah sukacita. Hadapi apapun dengan sukacita. Yang gak punya pacar tetap bersukacita.
Santai aja. Ngadepin apapun tetap penuh dengan sukacita. Abis ini mungkin mau pulang tapi mikir lagi, ya udah tetap aja di gereja. Sehari kita beribadah kan lebih enak di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Yang di rumah mungkin dekat ke sini, masih ada berapa kali ibadah. Nanti ada di Grand City lagi. Kalau pingin ketemu Mongol di Grand City boleh, foto bersama juga boleh. Tapi mohon maaf, mulai sekarang saya akan pakai masker. Kelihatan kok bagian atas itu Mongol kelihatan. Nggak ada dua di dunia ini. Mata sipit nggak jelas, iya kan? Dia cuman Mongol doang. Ciri-cirinya biar ketahuan itu Mongol, suruh pakai kacamata di kepala. Karena yang minus otaknya bukan orangnya. Jadi nyantai. Ya, ingat baik-baik. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Corona memang benar-benar menghancurkan lini banyak apapun. Tetapi pemerintah juga sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kita sebagai warga negaranya hidup dalam kesehatan yang luar biasa. Amin. Apalagi kita anak Tuhan tuh. Anak-anak Tuhan pasti Tuhan akan jaga hidupnya. Jadi nggak usah khawatir ngadepin apapun. Jalanilah hidup. Mongol punya usul setiap hari harus minum vitamin. Saya 3 vitamin sehari. Pagi jam 9 saya minum vitamin C. Jam 1 siang saya minum vitamin D3. Jam 8 malam saya minum vitamin E. Orang tanya kenapa jam 8 malam vitamin E? Karena vitamin E untuk kulit. Ya tuh biar nggak kelihatan kerut kiri kanan. Soalnya mata sipit kalau ada kerutan kelihatan banget kayak babaliom ya. Ya orang toko lu ya. Jadi sekarang ya lumayan lah. Saya mau suntik nggak mau, takut. Ada banyak artis suntik sini, suntik sini. Ada yang bilang Mongol katanya suruh operasi hidung. Saya liatin Pastor Michael hidungnya cakep yuk. Jangan-jangan operasian tuh. Asli ya pastornya, asli ya. Saya ini hidung pesek, kacamata itulah kenapa di atas. Karena kalau di sini kadang suka melorot jadi ditaruhannya di atas. Jadi ada yang bilang operasi aja Ngol. Aduh, saya ngeliat temen di operasi minggu pertama, bulan pertama cakep loh hidungnya. Merah-merah mereka gitu. Masuk 4 bulan melar. Kayak jambu monyet gitu ya. Yang biasanya ngupil jarinya 1 sekarang 3 masuk. Ternyata salah suntik pak. Melar lubang hidung. Jadi udah syukurilah yang penting ada lubangnya 2. Ya kan? Orang hidung pesek coba cek lama matinya. Dibandingkan orang hidung mancung. Karena hidung mancung tuh boros nafasnya. Gede lubangnya kan jadi boros. Tapi yang hidung pesek sekali begini lama matinya. Terbukti orang Cina banyak lama mati loh. Amak saya 106 baru meninggal. Itu pun meninggalnya juga gara-gara ya masalah sepele. Jadi nggak usah stres ngadepin hidung. Pastor Michael nggak stres kan pastor? Aman kan? Sekarang jenggotan pak. Emang ada orang Cina begitu ya? Nggak dipotong bos. Biar kelihatan apa? Susah sipit tetap kelihatan. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya bangga banget dengan Pastor Michael. Dia bilang pak tetap ya ini yang paling terakhir. Di saat ada teman menghadapi masalah, khususnya terpapar COVID, kita sebagai teman dan jemaat harus memberi semangat. Saya Pastor Michael WA, Pak semangat ya Pak ya. Pak yakin Tuhan pasti sembuhkan. Jangan sampai justru kita marahin. Ada banyak orang, nih corona ini sakit khusus orang berdosa loh. Sampai yang kena corona pasti dia berdosa. Jangan begitu bos. Kalau Anda yang terpapar corona, teman atau saudara, kasih semangat. Tetap bangkit, tetap bangun, tetap semangat. Jadi dia biar ada imunnya juga berdiri. Jangan dihakimi. Jangan Anda merasa lebih benar daripada yang kena corona. Kasih semangat, saya jujur loh. Hamba Tuhan satu-satunya saya boleh jujur ada WA-nya. Dan saya temenan dengan banyak hamba Tuhan. Cuman Pastor Michael yang WA. Pak Mongol percaya ya Pak, tetap pasti Tuhan sembuhkan. Semangat Pak. Yang lain gak ada WA. Ada WA teman, boleh minjem duit 2 juta. Duh kita udah mumet. Yang kedua ini paling terakhir. Di saat Anda mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda, ke dokter bos. Jujur ke dokter. Saya di saat terpapar saya langsung ke dokter dan mohon maaf saya kena corona hanya mengeluarkan uang
200.000 bayar dokter dan 178.000 bayar obat. Hanya untuk 6 hari obatnya 3 macam. Jadi kalau Anda mulai merasakan dan Anda ternyata terpapar corona, isolasi mandiri aja, nggak usah ke rumah sakit. Rumah sakit udah kepenuhan, udah nggak ada tempat. Di rumah aja, di kamar. Terus jujur ke dokter. Kalau dokter ngasih obat sampai 7, bilang, dok kalau boleh kurangin, jangan 7, gila aja berapa bayarnya. Saya nggak nyampe 500.000 sampai sembuh. Kecuali rapid. Nah, ini rapid yang mahal. 249.000 6 kali. Terus PCR lubang hidung itu yang paling mahal. Nah itu nggak apa-apa, itu karena saya selalu berpikir yang penting mama saya harus selamat dulu. Kalau obat nggak lebih dari 500.000. Dan sekarang saya udah positif, udah negatif, udah sembuh. Terakhir kemarin saya punya rapid tidak berlaku, jadi saya rapid di bandara, tetap dengan non reaktif, otomatis sudah bisa ke Surabaya. Besok balik ke Jakarta, Pastor, ternyata harus rapid lagi di bandara. Saya tadi udah tanya, cuman boleh 2 hari. Berarti besok ke bandara, tiketnya jam berapa? Saya harus berangkat 3 jam sebelumnya, karena rapid nunggu hasil 60 menit. Jadi santai. Kalaupun ketinggalan pesawat, artis. Di bandara Surabaya banyak ngefans Mongol. Jadi kedip 2 kali, nggak bayar buat pindah penerbangan. Oke? Jadi penuhi hidupmu dengan sukacita, maka Anda akan menang dari COVID-19. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you, Pak.